Kan ke data di untuk yang dimasukkan ke EPANET-nya itu node yang ada di elevasi yang berbeda berarti ya Pak, seperti A, B, C, dan D. Semua Oh, node Mbak. oke. Ya Pak. Semua node yang ada pada peta jaringan kalian, gitu loh. Ya Semua Pak, node. baik. Karena kan nanti ada informasi ini Mbak, ada informasi base demand, ya kan? Nih, ini kan tadi kita baru bahas node yang ada untuk elevasi. Kenapa data elevasi itu ada di node, ya kan? Ini bisa jadi base demand-nya nol semua. Baru nanti di sini, nah misalnya di sini ada node untuk tapping pengambilan air. Bisa dipahami Mbak sampai sini? Ya Pak, bisa Pak. Berarti Oke. nanti yang isi base demand itu kalau yang nggak ada apa tappingnya itu diisi 0 gitu Pak. Iya, base demand-nya nol. Oke Pak, ya baik. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Fahir, saya Lintang mau bertanya, Pak. Uh-uh. Eh, di elevasi saya itu 200 lebih, Pak, Kak. 275, 300 gitu, Pak. Tapi kalau saya lihat punyanya teman-teman itu nggak sampai ratusan gitu, Pak. Apa itu benar, Apanya? Pak, kontur saya? Kontur. Apa sih artinya kontur itu Mbak? Kontur itu untuk mengetahui elevasi. Satuannya apa? Wih, satuannya meter. Iya, Meter apa? Belum lengkap. meter kubik. Meter, Elevasi meter kubik, aduh. meter persegi, Pak. Sakit jantung loh. Meter persegi. Apa elevasi teman-teman? Ayo. Meter di bawah MDPL. MDPL. Di atas laut. MDPL. Oh iya, Meter Pak. di atas permukaan laut. Di atas, bukan di bawah loh Mbak ya. Kita bukan Aquaman. Apa maksudnya meter di atas permukaan laut, Mbak? Mbak, jenengan tak guyoni ngene kok wedi takon maneh. Ojo. Nggak apa, Pak. Nggak apa. Iya. Nggih. Puasa-puasa itu harus banyak ketawa gitu. Nggih. Ya, Pak. Apa maksudnya meter di atas permukaan laut? Maksudnya di daratan gitu, tak, Pak? Saya bisa jelaskan. Bapak bisa jelaskan apa itu maksudnya? Intinya ketinggian di atas permukaan laut. Nih ya. Ini kursor saya ya. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya. Di bawah ini ada elevasi. Kelihatan? Di bawah. Kelihatan? Kelihatan Di kursor saya bawah ini. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Elevasi ini akan selalu berubah mengikuti kursor saya ada di mana. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Paham maksud saya enggak? Paham, Pak. Ya, Pak, paham. Ini elevasinya 0. Kenapa Mbak 0 elevasinya? Karena kenapa elevasinya 0? Karena tepat di daerah laut, Pak. Karena tepat di permukaan laut. Itu elevasinya 0. Gitu loh Mbak. Tepat di permukaan laut. Kita naik, geser nih kursor saya. Lihat bagian elevasi. Nah, dia mulai naik nih. Ya kan? Di pantai, dia elevasinya 9, Mbak.
Ini Papuma. Kalian masih ingat Papuma? Masih ingat Masih, Papuma, Pak. teman-teman? Masih, Pak. Pernah ke sana? Pernah, Pak. Yang kalian mungut-mungut sampah itu loh. Nah, nih. 9 elevasinya ya. Papuma itu naik nggak konturnya? Naik, Pak. Naik. Nih. Naik nggak nih elevasinya? Naik toh ya? 19 dan seterusnya. Nah, maka artinya apa? Kalau ada yang elevasinya 300 itu wajar. Ya toh? Nah, iki gunung. Elevasinya piro, Mbak? 3043 meter di atas permukaan Permukaan air laut. air laut. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini kalau Ya, saya Pak. buatkan garis gitu ya. Ini saya buatkan garis dari pantai ya kan? Sampai ke gunung ini. Nah. Ini profil ketinggiannya. Kelihatan nih Mbak, ini 0. Laut, ya kan? Ya Mbak? Nggih, Pak. Naik, ini ada bukit-bukit di Papuma tuh, kalian ingat kan? Terus sampai ke daerah gunung ini, naik terus dia. Nah, mulai sampai 400. Jadi kalau ada temennya yang konturnya di 300, yaitu berarti memang ketinggiannya 300 meter di atas permukaan laut. Yang salah, nah ini yang salah adalah ketika kontur itu rata-rata 347, 337, tiba-tiba di dekat satu wilayah area pelayanan itu ada yang konturnya 0 atau ada yang konturnya 5. Nah, itu perlu dicurigai. Ya. Bisa dipahami ya? Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Sudah jelas ya masalah node junction? Halo, teman-teman. Mungkin masih Halo, pertanyaan Mbak. masih nyambung ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Jadi tadi sudah ada 2 node dari 3 node yang sudah saya jelaskan ya. Ada 2 node, yang pertama fungsi node sebagai penanda untuk perbedaan ketinggian ya kan. Kalian sudah tahu kan ya bahwa data itu akan digunakan untuk mengisi elevasi ini. Logikanya seperti ini. Sudah paham ya sampai sini? Halo? Iya, Pak. Sudah, Pak. Lalu yang kedua ada fungsi node yang dia fungsinya untuk base demand ya kan, pengambilan air. Sudah paham sampai sini ya? Sudah. Kalian akan mengisi ini. Lalu ada fungsi node yang dia dipasang di belokan. Nah, ini yang tidak ada di EPANET. Di EPANET kita itu bisa saja, teman-teman, bisa saja kita itu buat pipa berbelok gitu ya. Tanpa melewati node. Coba kalian coba. Saya coba ya.
Nih, saya mau bikin dari node 7 ke 10 ini, dia bisa berbelok. Loh, belok toh? Tik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, tapi pekerjaan semacam ini hasilnya salah. Gitu ya. Artinya apa? Satu, di setiap belokan tajam semacam ini nggak ada data node-nya akhirnya. Padahal di setiap belokan itu ada aksesoris. Pipa, walaupun pipa itu pipa HDPE, dia nggak akan bisa dibuat belok 90 derajat. Ya kan? Dia harus dipasang aksesoris pipa. Keni misalnya, belokan 90 derajat. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Ini ada dibahas di detail junction. Macam itu. Oke, saya hapus. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah? Mungkin belum, Pak, pertanyaan. Bisa dilanjut dulu. Oke. Kalau sudah, insya Allah sudah kita selesai bahas masalah pipa. Masalah node. Bisa dipahami ya. Berikutnya kita bahas terkait pipa. Nah, ini pipa. Ini sampai jam 8.40 ya. Sekarang kita bahas terkait pipa. Di pipa, kemarin saya meminta kalian untuk memberikan informasi panjang setiap pipa. Gitu ya. Jadi di pipa ada beberapa data yang diisikan. Yang pertama, pipe ID-nya, identitas pipanya, dia namanya pipa apa, ya kan? Kalian sudah buat itu. Ada start node sama ada end node. Dia dimulai dari node berapa, berakhir di node berapa. Bisa dilihat di sini? Bisa, Pak. Nah, lalu kita punya data panjang pipanya. Kalian kemarin waktu membuat nama pipa kan saya suruh menggunakan node awal dan node akhir ya kan, nama pipanya. Jadi dia itu pipa AB, pipa CD, dan seterusnya. Ya kan? Lalu ada data panjang pipanya. Nah ini ada data diameter pipanya. Ya kan? Tapi ini nanti kita cari. Lalu ada data roughness, ini kekasaran pipanya. Kalian lihat di buku panduan itu, EPANET, di situ ada beberapa kekasaran pipa. Di panduan.